Allah bersemayam di atas arsy. Sementara ada ayat lain, Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Untuk penafsiran Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, mohon penjelasan. Ini sudah sering kita bahas ya, bahwa memahami ayat Al-Quran itu harus dengan ayat Al-Quran, dengan sabda-sabda Nabi, dengan ucapan para sahabat, dengan kaidah bahasa Arab. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bahasa Arab, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana, malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apa iya bulan turun bersama mereka? Tentu tidak, tapi hanya sinarnya. Saya kira antum yang bisa berpikir dengan orang-orang Arab mengatakan malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami, itu sudah jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu Allah selalu bersama kita semua, ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Adapun zat Allah bersemayam di atas arsy. Apabila datang Ramadan, maka di hari pertama setan-setan dan jin-jin dibelenggu. Apakah selama 1 bulan atau di hari pertama? 1 bulan. 1 bulan. Tetapi kenapa masih ada maksiat? Ini sudah kita bahas juga ya. Tidak semua setan diikat. Masih banyak setan-setan yang tidak diikat. Yang diikat adalah maradatul jin, setan-setan yang besar, setan-setan yang kuat. Maka masih tersisa setan-setan kecil, setan-setan lemah. Itu tidak diikat. Bolehkah mendirikan dewan fatwa? Boleh, kalau itu pemerintah. Seperti di Saudi ada dewan fatwa ya. Seperti Indonesia ini menunjuk resmi, boleh. Tapi kalau bukan pemerintah tidak boleh. Ini kan berarti menyaingi ya kan? Tidak boleh. Nanti jadi hizbi, jadi mengelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihu. Dan sifat hizbi adalah merasa bangga dengan hizbinya, merasa bangga dengan kelompoknya ya. Ada yang mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu cepat 20 menit. Sama, ini mirip-mirip hizbi ini. Jika saya tahu bahwa waktu subuh, waktu duhur, waktu asar sekarang ini kecepatan atau kelambatan, saya tidak boleh teriak-teriak. Saya hanya boleh datang ke penguasa. Nanti penguasa yang merubah. Ini masalah besar, masalah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak boleh dibicarakan oleh seorang, 2 orang, 3 orang ustaz. Harus penguasa. Penguasa kita kan muslim, negara kita negara Islam, bukan negara kafir tadi. Maka tidak boleh ini bikin fitnah. Bikin fitnah, enggak ada gunanya ini. Yang ada justru bikin fitnah. Ini enggak faham. Saat-saat seperti ini berarti dia enggak faham bahwa ini hak penguasa untuk merubah. Silahkan dirubah 20 menit, kalau perlu 30 menit kalau memang betul ya. Tapi harus penguasa. Sama dengan mengumumkan kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, itu harus penguasa. Tidak boleh ustaz, tidak boleh ulama, tidak boleh kiai. Apa uzur untuk tidak salat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Hujan, sakit, safar, dan lain-lain yang tidak ada di zaman Nabi, seperti macet, menolong orang berdarah-darah ya, dan seterusnya. Banyak kebanjiran, mungkin di zaman Nabi belum ada ya.
Bolehkah memanjangkan jenggot lebih dari segenggam? Ini berarti tidak mengikuti sunnah para sahabat. Kan Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Para sahabat memotong setelah segenggam. Berarti kita tidak taat kepada Nabi, kan? Dan biasanya itu kan torekot sufi ya. Torekot sufi itu bisa panjang sampai pusar. Ya, adapun ahlu sunnah tidak. Lihat para ulama kita, ya, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, tidak ada yang lebih dari segenggam, mengikuti sunnahnya para sahabat. Karena para sahabat yang paling paham tentang jenggot Nabi, karena mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ada sebagian firqah yang mengatakan tangan Allah, betis Allah, istiwa Allah itu termasuk ayat mutasyabihat, maka tidak bisa dipahami. Mutasyabihat hakikatnya nggak mungkin kita paham. Kayak apa sih wajah Allah? Kayak apa sih betis Allah? Nggak mungkin kita paham. Tapi betis itu apa? Wajah itu apa? Masa nggak paham? Aneh sekali. Ya, siapa nggak paham wajah? Siapa nggak paham turun? Siapa nggak faham betis? Semuanya faham. Adapun betis Allah seperti apa, nggak mungkin ada yang faham. Gitu ya. Maka mutasyabihat tidak bisa difahami hakikatnya. Tapi lafaz itu mudah difahami. Wajah Allah, tangan Allah mudah difahami. Apakah ayat mutasyabihat akan diberitahu oleh Allah kelak di akhirat? Insya Allah. Fa unabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti akan kami jelaskan apapun yang kalian perselisihkan. Jadi seluruh perselisihan kaum muslimin, seluruh perselisihan manusia akan dijelaskan oleh Allah nanti di akhirat. Salah satu nikmat akhirat seperti itu. Ya. Apakah jika kita sudah sholat tarawih masih boleh sholat tahajud? Tarawih itu tahajud itu hanya untuk bulan Ramadan, boleh sebelum tidur. Kalau sudah 11 sudah, ya, jangan melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membunuh sesama muslim adalah dosa besar. Bagaimana saling membunuh antara pasukan Ali dan Muawiyah? Fitnah, ya. Ada pihak ketiga. Itu bukan maksudnya Ali dan Muawiyah saling membunuh. Ada fitnah itu, panjang ceritanya. Ya, yang pada intinya adalah itu fitnah. Apakah itikaf baru di Masjid Jami? Ya, sebab kalau tidak di Masjid Jami dia harus keluar, ya kan, untuk sholat Jumat. Tapi bukan berarti tidak sah, ya, tetap sah, afdaliyah. Wanita yang menyusui apakah fidyah apa qadha? Fidyah, ya, sebagaimana para sahabiah melakukan fidyah ketika mereka hamil atau menyusui, ya. Apa hukum zakat profesi? Bid'ah, tidak ada zakat profesi dalam Islam. Ya, itu saja. Kita siap-siap berbuka. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.